Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita mulai cari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita masih bisa bernafas, masih bisa hidup hingga sekarang, masih bisa mengerjakan segala tugas, masih bisa kuliah ya, masih bisa mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Salawat serta salam tetap kita curahkan pada Nabi besar Nabi Muhammad SAW atas segala ajaran beliau. Kita bisa beralih dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, dari hal yang batil menuju hal yang hak, dan juga kita terus ya bisa melakukan hal yang kita inginkan hingga sekarang. Sebelumnya aku juga mau berterima kasih buat teman-teman sekalian. Ini kerekord kan dan kelihatan kan PPT-ku? Oke, kelihatan. Kelihatan. Wah, teman-teman semua makasih banget dan maaf ya kalau ngerepotin ya. Nggak tahu ya, contoh tugasnya seperti ini dan ya sekali lagi maaf banget dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Pada kesempatan kali ini aku mau mempresentasikan sebuah materi ya dan juga kayak mau berbagi materi dengan tema akhlak dalam Islam. Sebelumnya perkenalan dulu, saya sebagai pemberi materi. Saya Ahmad Yudhistira Fareza Hidayat dari Universitas Negeri Malang, prodi S1 Teknik Elektro Offering A dengan NIM 210536615238. Asal Malang, 18 tahun. Udah sekian. Yang akan saya bahas saat ini, yang kali ini adalah akhlak dalam Islam. Hal-hal yang akan saya bahas pertama adalah pengertian akhlak itu sendiri, prinsip dasar akhlak atau dasar dari akhlak itu apa, ketiga pentingnya akhlak, keempat klasifikasi akhlak, kelima faktor pembentuk akhlak, dan terakhir adalah penerapan akhlak. Apa sih itu akhlak? Akhlak kan biasanya kalau kita tersirat gitu kan pikirannya kayak oh ini kayak sifat gitu loh, Kak, sifat atau etika atau moral, tapi sebenarnya itu berbeda ya. Kalau akhlak sama etika itu sendiri itu berbeda. Arab itu berasal dari bahasa Arab jamak yang sebenarnya itu katanya itu khulukun. Khulukun sendiri itu maknanya berbeda-beda. Ada budi pekerti, ada perangai, tingkah laku, dan juga tabiat. Next. Nah, ini pengertian menurut para ahli ya, menurut bidangnya yang paham soal bahasa mereka. Ini di sini ya Allah. Menurut Ibnu Maskawaih, akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya melakukan sesuatu tanpa pertimbangan dan rencana. Menurut Al-Ghazali, akhlak adalah sifat tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan yang mudah dilakukan tanpa pertimbangan. Dan menurut Rosihan Anwar, akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong manusia untuk berbuat tanpa melalui pertimbangan dan pilihan terlebih dahulu. Nah, kalau kita pikir-pikir lagi sebenarnya itu ya kalau disimpulkan lagi itu sebenarnya akhlak itu suatu keadaan jiwa yang berkeinginan untuk melakukan sesuatu tanpa pilihan atau pertimbangan terlebih dahulu, jadi kayak refleks aja gitu. Dan prinsip dasar akhlak ya. Dasarnya akhlak itu dari mana? Ada dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Dari Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk pada jalan yang lebih lurus. Dari Quran surah Al-Isra ayat 9. Rasulullah SAW juga menilai dirinya sendiri dengan Al-Quran. Oleh karena itu, Aisyah radhiyallahu an menyatakan bahwa akhlak beliau, ya akhlak Rasulullah itu adalah akhlak Al-Quran. Aisyah radhiyallahu an menuturkan,
fa inna khulqa nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam kanal Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Hadis riwayat Muslim 746. Kalau dari as-sunnah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad 8952. Dan ada pentingnya akhlak gitu. Kenapa akhlak itu penting? Pertama, karena akhlak itu pondasi karakter diri manusia. Sesuai dengan fitrah manusia yang menempatkan akhlak itu sebagai pemelihara eksistensi manusia. Kedua, akhlak merupakan pembeda manusia dengan makhluk lain. Tanpa akhlak, manusia akan kehilangan derajatnya sebagai hamba Allah yang paling terhormat. Akhlak, dan yang ketiga, akhlak adalah dalam Islam itu mutlak, bersifat universal, dan tidak terpaut pada kondisi atau situasi tertentu. Akhlak juga bisa sebagai modal pembangunan masyarakat. Untuk modal pembangunan masyarakat sendiri ini, dulu saat zamannya Rasulullah di Mekah itu, beliau juga menerapkan akhlak dalam pembangunan masyarakat di sana. Dan pembedanya itu kalau akhlak pembeda manusia dengan akhlak dengan makhluk lain itu, contoh kecilnya tuh ya kayak apa ya? Manusia itu ya bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, nggak kayak hewan itu. Dan ada klasifikasi akhlak, ada yang baik dan ada yang buruk. Kalau yang baik itu akhlakul mahmudah, yaitu akhlak yang terpuji, dan akhlakul mazmumah, akhlak yang tercela. Sekolahnya rek, gangguan. Ya Allah. Akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji. Diambil dari mahmudahnya aja, merupakan bentuk maf'ul dari kata hamidah, yang artinya dipuji. Akhlak terpuji juga bisa disebut dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia, atau al-akhlak al-munjiat, akhlak yang menyelamatkan pelakunya. Pelakunya itu ya yang melakukan hal terpujinya itu. Sorry, gangguan lagi. Ada contoh-contoh akhlakul mahmudah. Pertama, ar-Rahman, berasa belas kasihan dan lemah lembut. Kedua, ada al-afwu, mau memaafkan dan memohonkan ampun antar sesama, serta mau bermusyawarah, terutama dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Ketiga, amanah, dapat dipercaya, dan juga dapat menepati janji yang pikul. Al-sabar, sabar dalam beribadah, menahan maksiat, dan juga sabar dalam tertimpa musibah. Dan terakhir, al-ikhwan wa al-islah, bersaudara dan menjaga perdamaian. Akhlakul mazmumah, akhlak yang tercela. Keburukan akhlak itu bisa dipengaruhi dari bawaan buruk dan lingkungan sosial yang tidak menguntungkan dalam perkembangan jiwa seseorang. Baik itu di lingkungan rumah tangga, lingkungan sekolah, lingkungan studi belajar ya, dan lingkungan masyarakatnya. Subklasifikasi dari akhlakul mazmumah sendiri ada tafdilu al-ananiyah wa al-zulmi, yang artinya mementingkan diri sendiri atau egoistis dan berperilaku zalim. Sorry rek, gangguan lagi. Astaga. Ada adau al-hadasi wa al-sukhti, bersifat dengki atau iri hati dan membenci orang lain. Ketiga, al-ash'aru wa al-ujabu, angkuh atau memandang rendah orang lain dan berperilaku sombong. Dan terakhir, aku wal walidain wa qat'u al-arham, mendurhakai orang tua dan memutus tali silaturahmi. Nah, faktor pembentuk akhlak
ada 6, saya ambil ya ada 6. Insting, pembiasaan atau kebiasaan, lingkungan, suara hati, kehendak, dan pendidikan. Insting atau naluri merupakan pola pikir yang tidak dapat dipelajari. Jadi asli dari ketika manusia itu sudah lahir, mereka sudah punya insting masing-masing gitu. Seperti insting ya apa ya? Insting waktu lapar ya kita bikin makan dan lain sebagainya. Insting sendiri itu ya butuh arahan agar aktivitas yang kita lakukan dapat menjadi aktivitas yang terpuji, aktivitas yang bermanfaat, aktivitas yang baik dan menguntungkan bagi diri kita maupun orang lain. Kedua adalah pembiasaan. Faktor terpenting dalam akhlak adalah kebiasaan. Kebiasaan sendiri itu artinya perbuatan yang selalu kita ulang-ulang sehingga mudah dikerjakan. Layaknya seperti soal ya kan. Seperti latihan soal kita sering kerjakan, lama-lama kebiasa, lama-lama ya gampang aja, nggak usah pakai cara, langsung jawaban bisa. Dalam bahasa agama, pembiasaan bisa disebut sebagai istiqomah. Misalnya ajaran sholat 5 kali dalam sehari, puasa Ramadan 30 hari dalam setahun, berzakat pada yang membutuhkan, bersedekah dan lain sebagainya. Nah, ada 2 faktor yang mempengaruhi lahirnya kebiasaan ini, yaitu adanya kecenderungan hati bahwa ia suka melakukan hal tersebut dan diperturutkan kecenderungan hati itu dengan praktek berulang-ulang hingga bisa. Nah, sebenarnya, untuk pembiasaan ini tuh tergantung pada 2 faktor ini ya, kalau semisal dia nggak suka, itu ya nggak bakal terwujud gitu loh ya, apa gunanya kita melakukan sesuatu yang kita nggak sukai gitu kan, ya nggak ada manfaatnya, malah buang-buang waktu gitu. Jadi ya butuh juga tekad dalam diri kita sendiri juga untuk suka hal tersebut dan terus melakukannya berulang-ulang. Dan ada lingkungan. Lingkungan itu sesuatu yang mengelilingi individu sepanjang hidupnya. Ya kalau ada di rumah berarti lingkungan rumah ya kan. Berarti ada keluarga, ada ayah, ibu, ada saudara, ada tetangga, ada satpam dan lain sebagainya. Dengan begitu manusia hidup berdampingan dengan manusia lain. Mereka pun bergaul dan timbul interaksi sesamanya. Di interaksi inilah mereka itu saling berbagi pikiran, berbagi sifat, tingkah laku, dan akhirnya mereka saling mempengaruhi. Suara hati. Dalam Al-Quran, suara hati ini ada 2, fuadah dan waswis. Fuadah adalah suara hati yang disinari hati nurani, sedangkan waswis itu tidak. Sifat dari fuadah sendiri dan waswis itu selalu bertolak belakang, ya baik sama buruk gitu aja anggapannya. Untuk itu kita harus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari rayuan waswis yang dikendalikan oleh setan. Kelima ada kehendak. Kehendak itu pengertiannya adalah suatu kemauan atau keinginan. Kehendak merupakan faktor yang menggerakkan manusia untuk berbuat dengan sungguh-sungguh. Dan kehendak inilah yang menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan. Jadi menurutku itu suara hati sama kehendak itu sama, saling berhubungan gitu loh. Kalau semisal logikanya gini, kalau oh ada orang yang apa sih namanya pengemis gitulah, kita merasa kasihan dalam hati kita tuh, oh kasihan nih orang ini. Dan tanpa sadar kita yang buka dompet kita, mengeluarkan uang, nah itu muncullah kehendak untuk berbagi rezeki bersama mereka, seperti itu contohnya. Yang terakhir adalah pendidikan. Pendidikan merupakan faktor dalam pembentukan akhlak. Karena para peserta didik itu juga akan diberikan didikan oleh ya pendidik ya oleh guru, ustadz untuk menyalurkan dan mengembangkan bakat mereka. Selain itu, pendidikan juga mempengaruhi mental peserta didik. Ya, kalau contohnya itu dulu waktu aku SMA itu ada namanya PPK kalau nggak salah itu pendidikan pembentukan karakter atau apa gitu yang isinya ya ngaji-ngaji, terus pokok kegiatan agama gitulah. Dan ada penerapan akhlak, ya udah mau penutup ya. Akhlak itu kita terapkan pertama ya jelas yang utama pada Allah Subhanahu wa taala, kedua kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ketiga keluarga, 4 diri sendiri, dan terakhir baru pada masyarakat. Penerapan akhlak pada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang baik pada Allah Subhanahu wa taala bisa kita lakukan seperti beribadah langsung layaknya sholat, puasa dan lain sebagainya. Kalau semisal azannya kedengar maaf ya Rek ya. Soalnya rumahku dekat masjid juga.
Ini suaraku kedengar kan, Rek? Jangan-jangan aku ngomong sendiri. Iya, Iya, Kak. Oke, makasih ya, Dek. Iya, Pak. Oke, lanjut ya. Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengatur hidup kita dengan perintah-perintahnya dan larangannya. Sehingga timbul keteraturan dalam hidup manusia yang menaatinya. Wujud akhlak pada Allah Subhanahu wa taala itu seperti beriman, taat, husnuzon. Husnuzon itu pasti namanya berprasangka baik pada Allah. Kalau suudzon kan berprasangka buruk ya. Ikhlas, syukur, tawakal atau berserah diri pada apa ya? Pada segala apa sih namanya itu kayak semisal kalau udah mempasrahkan semuanya lah pada Allah, berdoa, bertakbir, istighfar dan lain sebagainya. Dan ada akhlak pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu manusia yang paling mulia akhlaknya. Seperti yang tak bilang tadi, apa namanya sudah diberitahukan dari Aisyah radhiyallahu anha kan. Beliau itu selalu menghindari perbuatan dosa. Oleh sebab itu sepatutnya kita juga meniru sifat beliau. Ya enggak pure kita benar-benar niru secara murni banget. Kita niru Rasulullah ya gak bakal bisa ya kan, nggak ada yang bisa bahkan. Cuman ya sekiranya yang bisa kita lakukan untuk zaman sekarang itu seperti apa gitu. Cara berakhlak pada Rasulullah itu seperti ridho dan beriman padanya. Mengikuti sunah-sunahnya, bersolawat dan salam pada beliau, melakukan misi beliau dalam menyebarluaskan dan menegakkan nilai-nilai Islam. Ya gampangnya itu dalam kehidupan sehari-hari aja gitu, nggak usah sampai koar-koar gitu kan, ya malah ganggu orang lain gitu. Penerapan akhlak kepada keluarga. Penerapan akhlak ini meliputi pada ayah, ibu, saudara, dan lain sebagainya ya, keluarga-keluargamu sendiri gitu. Orang tua kita selalu menjaga dan mengasuh kita sejak bayi hingga sekarang. Dari awal zigot kita itu sampai kita lahir sekarang pun ya masih dijaga ya kan. Diberi apapun yang kita butuhkan. Dan juga ridho kita kan dari orang tua kita gitu. Dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 15 pun kita juga diperintahkan untuk berbuat baik pada orang tua kita, bapak ibu kita. Bentuk akhlak pada keluarga, khususnya pada orang tua, antara lain lemah lembut dalam perkataan dan perbuatan, mendoakan dan meminta doa dari mereka, dan berbuat baik pada mereka sepanjang hidupnya ya, dari mulai sekarang ya hingga mereka orang tua kita meninggal ya tetap apa namanya kita kalau meninggal ya kita terus doakan ya, bacakan Al-Fatihah, bacakan Yasin dan lain sebagainya. Penerapan pada diri sendiri. Islam itu mengajarkan manusia agar bisa menjaga diri kita sendiri, baik itu fisik, ya jasmani dan rohani, pemikiran kita, hati kita gitu. Organ tubuh kita dipelihara dengan cara ya makan makanan yang halal dan sehat. Halal biasanya ya sehat pasti nih. Serta berolahraga. Pikiran kita dipelihara dan dijaga dari hal-hal yang merusak cara pikir kita. Ya paham sendiri ya kan apa yang kayak merusak ya, contoh gampangnya adalah pornografi gitu aja. Islam juga mengajarkan bagaimana kita menjaga kehormatan diri manusia. Orang Islam itu tidak boleh hina. Maksudnya hina itu sifatnya hina gitu loh, bukan menghina juga nggak boleh ya kan. Tapi harus suci dan mulia. Berakhlak pada diri sendiri antara lain adalah setia dan amanah, berkata benar, berperilaku adil, malu terhadap hal yang melanggar perintah Allah dan lain sebagainya. So, di next lagi. Penerapan akhlak pada masyarakat yang terakhir. Berakhlak pada masyarakat ini bisa dilakukan seperti memuliakan tamu, bermusyawarah dan dalam menuntaskan suatu permasalahan, menghormati norma yang ada, saling menolong dan lain sebagainya. Nah, udah penutup kesimpulannya. Akhlak merupakan pondasi bagi setiap manusia. Tanpa akhlak yang baik juga menyerpinkan pribadi yang baik pula. Tanpa akhlak, kita akan kehilangan derajat sebagai hamba Allah yang terhormat. Mereka yang berakhlak baik akan mendapatkan kemudahan dalam kehidupannya, baik pada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, keluarga dan orang tuanya, diri sendiri dan pada masyarakat. Akhlak yang baik timbul dari beberapa faktor. Salah satunya adalah kehendak dari manusia itu sendiri.
jika mereka berniat dan mau berusaha untuk berakhlak baik, niscaya mereka akan mendapatkan hasil yang baik pula. Ini record kan? Oke. Syukron. Terima kasih atas perhatiannya. Aku membuka sesi tanya jawab, Rek. Yang mau ditanyakan, monggo silakan dari penjelasanku. Bagaimana kita menyikapi saudara kita yang memiliki hal yang tidak baik, Mas? Apa? Gak jelas. Bagaimana kita menyikapi orang lain yang memiliki akhlak yang tidak baik, yang orang kita yang kenal. Oke. Tunggu. Lah sih nggak jelas tuh suaranya gini. Bagaimana kita menyikapi orang lain yang akhlaknya itu nggak benar? Nah, dari sisi pandangku sendiri, itu gimana ya? Ya emang kita nggak bisa ngerubah mendadak. Kon kudu api, itu kan nggak bisa ya kan? Kamu harus bersifat baik, itu nggak bisa. Jadi ya pertama yang jelas kita dalam memaklumi sifatnya tersebut dulu. Seperti apa gitu. Kalau semisal, aku ya, kalau saya sendiri, kalau semisal saya terganggu gitu ya mungkin sedikit menjaga jarak sama apa namanya anak yang sifatnya mengganggu itu, yang sifat apa akhlaknya yang nggak enakan gitu. Jadi saya sendiri nggak langsung menegurnya, cuman ya kalau memang lebih apa sih namanya lebih apa lebih deket lah kayak teman deket ya mungkin aku bakal memberikan ya kamu aja nih aja seharusnya jangan kayak gini gitu loh, mengingatkan gitu. Itu jawaban saya dari pertanyaannya Ilham. Apakah ada lagi? Masih ada Apakah waktu ada sekitar 4 cara, menit. sudah cukup mungkin. Apakah ada cara untuk membentuk akhlak agar akhlak menjadi lebih baik? Oke. Kalau tadi kan dari Evan ya, makasih Mas, makasih apa namanya pertanyaannya. Kalau menurutku dari tadi yang tak jelasin ya, tapi dari 6 yang tadi ya, insting, naluri, kebiasaan, terus apalagi tadi? Ya dan lain sebagainya itu menurutku yang paling efektif itu ya suara hati sama kehendak sih. Soalnya menurut saya sendiri itu yang paling paling efektif ya itu dari kesadaran kita sendiri gitu loh. Kita kalau tahu itu buruk ya jangan dilakukan gitu loh. Kalau kita sebenarnya percuma aja gitu loh. Kita ngasih tahu orang cuman orangnya nggak mau dengerin kita ya percuma ya kan, kita sama sama aja ngomong kayak batu sama tembok kan ya gak ada gunanya gitu loh. Maaf kalau kasar. Cuman ya menurut saya itu yang paling efektif adalah kesadaran dari kita sendiri untuk merubah sikap tersebut agar be better lah intinya. Jadi ya menurut saya adalah suara hati dan kehendak manusia itu sendiri. Selama mereka mau buat berubah, selama mereka mau untuk bersikap baik ya insya Allah mereka akan berubah tanpa sadarnya mereka gitu. Tiba-tiba ya udah, loh kok berbeda gitu loh, rasanya seperti itu. Itu jawaban saya. Ada lagi? Satu pertanyaan lagi monggo. Jaya mungkin? Nope. Cukup. Pertanyaanmu orang aneh-aneh. Gak apa-apa. Sekali-sekali. Danur Wenda. Ayo, AWS kan kayak apa-apa lagi. Apakah orang non-is juga harus berakhlakul kalimah? Oke, makasih Bobby. Sebenarnya gini ya, kalau aku tadi nyinggung akhlak sama moral dan etika. Kalau aku dari pemahamanku sendiri dari studi di apa kampusku ya, itu berbeda. Kalau akhlak sama tak singgung dari itu dulu ya. Kalau akhlak itu dari Arabnya, dari Islam kita itu sendiri. Sedangkan moral dan etika itu dari sananya, dari luar Islam gitu. Cuman ya sebenarnya sih sama-sama bisa kita terapkan sih. Nah, kalau moral dan etika itu lebih lebih terikat sesuatu kayak peraturan gitu. Kalau akhlak sih enggak. Dari pertanyaannya bisa bisa diterapkan oleh orang non-is atau tidak, itu saja bisa. Kan nggak menutup kemungkinan juga buat orang lain berbuat baik seperti layaknya kita umat Islam seperti itu. Jadi ya nggak ada bedanya gitu loh, sama aja. Cuman kan bagi kita kan ya bagi umat Islam kan jauh lebih menonjol seperti itu dari akhlaknya sebagai umat Islam ya menunjukkan umat Islam itu oh baik-baik gitu biasanya
Seperti itu. Oke, makasih jawabannya, Kak. Oke. Kata kok katanya kamu mau kumisun dulu. Oke, kalau begitu izinkan saya untuk menutup meet kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Maaf juga saya ya merepotkan kalian ya. Saya sekarang ya juga ada UTS juga ya. Pastinya kalian ya juga ada pekan-pekan UTS dan tugas-tugas seperti ospek dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.